Greg, Gaby, Kabar dan baik, Sinta kabar ya. baik. Terima kasih. Baik. Baik. Kita mulai dengan Sinta dulu. Ya, boleh perkenalkan diri Sinta? Oke, Pak John, terima kasih. Nama saya Sinta Penyami Storm. Saya tinggal di daerah Philadelphia, Pennsylvania. Saya di sini bekerja sebagai seniman tari tradisional Indonesia, tapi juga bekerja di suatu yayasan atau NGO yang namanya Philadelphia Folklore Project. Oke. Terus Gaby, boleh perkenalkan diri, Gaby? Yeah, I'm Gabby Sigmono from New Haven, Connecticut. I'm currently a sophomore at Connecticut College, double majoring in botany and anthropology. Great. How about you, Greg? Greg, Oke, silakan. halo. Ya, halo. Salam kenal Pak John. Teman-teman juga salam dari Seattle untuk Kabari. Nama saya Greg Dwijaya. Saya tinggal di Covington. Itu kira-kira 30 menit dari Seattle. Saya udah 20 tahun di sini. Saya bekerja di Sound Transit Company. Itu company yang memproduce dan mensuplai transportasi di Seattle area. Terima kasih. Sinta, I have a question. Kok bisa ikut di bagian itu aksi apa namanya, aksi AB1 apa itu? Coba terangkan. Amerika Bersatu. Coba itu, Amerika Bersatu. Silakan, kok bisa masuk ke situ? Saya muted tadi, sorry. Ya, jadi Amerika Bersatu memang didirikan sewaktu kita mau bersatu bersama-sama dengan para pendukung Pak Jokowi sebelum pemilihan tahun lalu. Kita mau bersama-sama memajukan Indonesia dari Amerika. Gitu. Jadi untuk kedepannya tidak akan selalu difokuskan kepada Pak Jokowi dan Pak Amin Ma'ruf, tapi kita melakukan organisasi ini untuk bersama-sama kita bersatu dengan teman-teman dari manapun juga, walaupun fokusnya lebih di Amerika, tapi memang tujuannya Amerika Bersatu itu untuk selalu memajukan Indonesia dari sini, dari United States gitu. Saya adalah salah satu board of trust di dalam Amerika Bersatu. Jadi itu yang membuat saya terlibat, dan kemudian ini mau ngebahas acara yang kemarin juga ya Pak John. Ya, silakan. Jadi memang karena adanya stay at home ini, kita memutuskan untuk membuat satu kegiatan-kegiatan yang positif yang kita bisa lakukan dari rumah bersama-sama dengan teman-teman. Jadi dimulai dengan Selasa Berkebaya, kemudian kita melakukan acara berpacu dalam melodi, dan kemudian ada ide, mari kita membuat acara Amerika Berkebaya gitu. Dan kemudian ide itu berkembang dari sesuatu yang sangat kecil, dimulai dengan teman-teman dalam Amerika Bersatu, berkembang dan kemudian melibatkan seperti perancang busana Hari Darsono, Pak James Sunda, dan Ibu Nuri yang memang adalah penggiat kebaya di Maryland. Dan kemudian banyak teman-teman yang ikut, nggak cuma dari Amerika aja, dari Kanada, dari Meksiko, dari Sydney, dan juga dari Indonesia. Gitu ceritanya. Wah, hebat. Bagaimana Gaby? Masih muda sekali, saya pikir udah dewasa sekali ya. Kok bisa, biasanya kebaya itu buat orang tua, kok bisa ikut? Yeah, so I've always loved kebaya, and I guess that was because of my Indonesian upbringing in America. And so being Indonesian in America, my parents have always tried to ingrain the culture within us. So they've always made me join gamelan, angklung, dance, and one of the ways that they did this was also wearing traditional clothing, including kebaya. So I would always have to wear kebaya, whatever important event, every cultural event there was. So it's always been a part of me, and it's always been something that I've always wanted to share with the youth, especially in America. So I'm one of the leaders in the Indonesian Association in Connecticut. I'm the youth leader. And so one of the ways that we
ingrain the culture within the youth here is through clothing, and we always put on a fashion show. And so I always have the youth wear kebaya, batik, whatever traditional clothing that they feel represents themselves. And so I feel like when we put kebaya and all these traditional clothings and allow the youth to wear them, it makes them more interested in their identity and also encourages them to, you know, keep the spirit of Indonesia alive. And so they become also representatives for the Indonesian diaspora in America. Excellent. Were you born in the United States, or you were raised here? I was born here. You were born here. Okay. Yeah. Excellent. Okay, Greg, I have a question. Pergi ke supermarket pakai topeng. I know dari Bali, tapi tell me why and how and what's your mission there? Oke, sebentar dulu sebelumnya saya mau perkenalan dulu ya, kenalan sama ini. Kelihatan nggak? Masih nggak begitu kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Kelihatan sekarang, agak sedikit mau kelihatan. Ya, oke. Iya. Oke, terima kasih. Jadi begini, ceritanya itu di Seattle ya, kan kita udah ada stay at home order, lalu sehari setelah CDC mengumumkan untuk memakai masker keluar rumah ya, itu saya punya masker yang biasa gitu ya. Terus saya punya ide dan saya kan memang selalu ingin mempromosikan budaya Indonesia. Saya pakai batik kalau ke gereja tiap hari Minggu. Terus juga kalau ada kesempatan di acara-acara yang majority bule ya, yang nggak harus pakai jas, saya pakai batik. Nah, terus saya berhubungan dengan masker, sama-sama masker ya. Terus saya lihat, saya kan juga penari legong ya, sebagai rangdanya. Sehingga saya punya topeng rangda ini. Lalu saya pikir, wah ini kan pas ya momennya kita untuk mencegah penularan COVID-19 dengan memakai mask. Kenapa nggak pakai mask rangda sekalian? Ya udah, saya waktu belanja, saya pakai mask itu dan saya juga masuk ke dalam. Orang-orang sih pertama-tama cuek ya bule-bule itu. Cuman kadang-kadang ada yang ngeliat terus, wah ini kok aneh gitu. Terus ketawa sih mereka, sama sekali nggak ada yang mencegah atau security atau apapun nggak. Karena suasana kayak gini orang juga mendekat juga takut mendekat. Ya udah, saya pakai terus belanja, terus kebetulan anak saya suruh ambil video ya untuk dokumentasi sama foto juga. Udah, nggak tahu jadi viral kemana-mana. Jadi pesan saya sih simple, yaitu dengan masker tuh kita akan melindungi penularan ke orang lain, ya kan? Masker biasa itu gunanya itu, karena kalau masker yang biasa selain masker N95 itu tidak mencegah kita tertular. Jadi masker biasa untuk mencegah penularan ke orang lain. Nah, topeng rangda ini itu tuh 1000% nutupin muka gitu, nutupin hidung juga. Jadi udah totally ini safe gitu ya. Terus ada juga bule yang nanya, ini apa ini dari masker emas, buat mask itu. Saya bilang ini dari Bali, dari rangda. Jadi and I try to save your life by wearing this. Terus dia ketawa juga sih. Ya fun. Jadi itulah sambil kita mencegah penularan COVID, tapi juga mempromosikan budaya Indonesia, terutama Bali, karena ini kan dari Bali. Sudah itu ceritanya, Pak John. Sudah berapa kali ke supermarket pakai topeng? Cuman sekali. Karena apa? Karena setelah pakai itu, ini kan rambutnya panjang ya, rambutnya panjang kemana-mana. Itu harus saya semprot, saya steril sampai rumah. Jadi lumayan pemborosan ini nih, disinfect kalau sering-sering. Ya udah, saya rasa cuma sekali udah cukup. Terus ya udah kemana-mana beritanya sekarang.
Ya seneng juga sih, seru. Ada selain itu reaksinya yang unik ada nggak waktu Greg pakai itu topeng? Ya ada yang teriak, Halloween starts early. tapi pada dasarnya sih mereka curious juga gitu loh. Ini dari mana? Mereka sama sekali nggak, kamu apa ya, kayak dipikir kita penjahat atau kita mau ngerampok. Soalnya kan saya juga nggak melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh ya. Terutama karena saya menghormatin teman-teman Bali, karena kan ini kan gimana pun juga ini adat tradisional Bali. Jadi saya juga nggak melakukan gerakan yang lucu-lucu gitu loh. Jadi ya flow ini aja lah, natural, belanja, ambil barang, terus ya gitulah. Tapi senang juga sih. Okay. Nggak nyangka kalau itu ternyata bisa viral, karena video itu saya buat itu khusus untuk teman-teman grup di Amerika Bersatu. Saya cuman buat ini loh, saya mau share nih, kan kita diharuskan pakai mask ya keluar, dianjurkan untuk pakai mask oleh CDC. Sehingga ya udah saya mau share. Nggak taunya salah satu pendirinya Lia dan Trisha bilang, wah ini perlu diviralkan ini, dia bilang gitu. Terus ya udah akhirnya kemana-mana. Ya, bagus. Sinta, ada program nggak untuk memviralkan nama Indonesia ke penduduk Amerika? Program, kalau misalnya program specifically gitu, mungkin nggak ada. Tapi yang jelas pastinya kita dari Amerika Bersatu selalu akan mencoba memviralkan Indonesia dalam berbagai cara. Jadi mungkin dimulai dengan kemarin Amerika Berkebaya, ada beberapa pesertanya yang juga ternyata bukan orang Indonesia aja gitu. Ada beberapa orang asingnya yang mungkin kenal dengan kebudayaan Indonesia seperti itu. Jadi kalau dibilang program untuk memviralkan mungkin nggak ada specifically, tapi yang pasti kita selalu akan mencoba mempromosikan kebudayaan Indonesia lebih gencar lagi dari Amerika gitu. Okay, excellent. How about you, Gabby? Betul sekali. Do you have any idea to spread the word of Indonesia to your community? So besides you're wearing, your batik dress, yeah? Yeah. So one of the ways that I've been trying to do this on my campus in my college is holding whatever cultural event there is. Usually we have a multicultural event in our campus, and I've been trying to incorporate whatever Indonesian culture I could. And one of the ways I do that is through, again, fashion show, but we've also trying to also make an event for Balinese gamelan from the consulate to come in. So I'm just trying any way I can to get people's attention. Just curious, do you speak Indonesian? Little bit. A little bit? Not really. Not much. But you understand Indonesian. Obviously, because Yeah. I asked you a question in Indonesian and you answer in English. Yeah. Boleh nambahin nggak, Pak John? Kenapa? Boleh nambahin nggak? Silakan. Oke, tadi itu saya lupa. nanti saya malah diomelin. Di Philadelphia, sebagai seniman tari, saya adalah pendiri grup tari yang namanya Modiro and Company. Dan kita ada sekitar 20 penari dari umur 7 tahun sampai 70 tahun. Dan campur dari orang Indonesia dan orang yang non-Indonesia gitu. Jadi kan tadi pertanyaannya memviralkan Indonesia. Jadi grup kita ini udah 8 tahun di daerah Philadelphia. Kita udah nari di mana-mana, dari Disney World tahun akhir 2017 kalau nggak salah, sampai waktu Paus kesini, acara World Festival of Families itu kita juga menari di panggung itu gitu. Jadi Pausnya di depan di katedral, di depan panggung itu kita nggak ketemu langsung dengan Paus, tapi kita di acara itu jadi dilihat oleh beribu-ribu orang. Jadi memang personally
untuk saya melestarikan dan mempromosikan kebudayaan Indonesia itu udah mendarah daging kan istilahnya. Dan juga tujuan dari Modero di Philadelphia terutama untuk komunitas Indonesia itu untuk social change atau perubahan sosial. Jadi kalau misalnya seperti saat ini kita selalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi dalam komunitas, mengumpulkan sembako. Kita udah 2 minggu terakhir membagikan di komunitas South Philadelphia, bukan cuma untuk orang Indonesia, tapi juga untuk orang-orang di sekitar warung Surabaya atau Hardena. Dan kemudian juga kita juga gencar seperti advokasi imigrasi. Karena memang ada anggota Modero yang didetain oleh ICE, jadi kita bekerja berbulan-bulan dengan City of Philadelphia, gubernur, dari berbagai macam politician untuk membebaskan teman-teman kita ini, bukan cuma di dalam Modero, tapi di dalam komunitas. Jadi kontribusi, bukan cuma Modero juga, kontribusi orang Indonesia di South Philadelphia itu sangat besar. Karena dari berbagai sumbangan dari gereja-gereja, terus sampai kita bersih-bersih jalan ya, komunitasnya, itu sangat diapresiasi oleh pemerintah Philadelphia itself. Saya merasa harus ngomong ini, soalnya kontribusi komunitas, not just my group gitu, is super big. Sebenarnya Philadelphia is very interesting. Boleh saya tanya, penduduk Indonesia ada berapa di Philadelphia? Oke. Menurut data dari konsulat, ada sekitar 10.000. Mungkin sekitar 7.000 yang berada di South Philadelphia aja, tapi sekitar Greater Philadelphia itu ada sekitar 10.000-an. Jadi seingat saya, waktu saya pergi Philadelphia, ada satu tempat di kota Philadelphia di mana banyak orang Indonesia. Itu sekitar 3.000 di situ? Bisa dibilang ya, bisa dibilang. Karena kalau dilihat dari gereja aja, ada 11 gereja Indonesia just in South Philadelphia. Jadi gini, uniknya itu, ada joke, kalau ke Philadelphia, when you go to Philadelphia, your Javanese actually will get better. Kamu akan pintar bahasa Jawa daripada bahasa Inggris, because you walk around warung Surabaya, toko Pendawa, itu kedengeran ngomong bahasa Jawa gitu. Jadi lama-lama kita juga yang bukan orang Jawa akan mengerti bahasa Jawa gitu. Malah Mbak Sinta ada kampung Surabaya ya situ ya. Aku pernah ke sana soalnya. Kampung jual Surabaya. rujak cingur macam-macam. Ya, jadi sejarah orang Indonesia di Philadelphia itu memang banyak yang berimigran ke sana sekitar tahun 9899 ya, setelah terjadi kerusuhan di Indonesia itu. Jadi memang banyak orang-orang dari Surabaya, dan memang orang-orang Chinese Surabaya itu banyak sekali. Makanya makanan di Philadelphia tuh enak-enak sekali. So I will test like that will be my testament. Makanan Indonesia yang paling enak adalah di Philadelphia. Because kita udah perform kemana-mana nih, makanan Indonesia is the best in Philadelphia. Karena bumbunya lengkap, dan yang masak itu memang orang-orang yang mungkin tadinya punya restoran di Jakarta atau di Surabaya. Gitu. Tantangan apa, Sinta, di Philadelphia untuk introduce nama Indonesia ke masyarakat setempat? Tantangannya apa ya? Saya masih bingung nih kalau misalnya untuk mengenalkan kebudayaan kita, mungkin kalau dilihat dari challenges, komunitas kita agak lebih tertutup. Jadi seperti berbahasa Inggris itu agak repot untuk beberapa orang. Karena memang kalau dilihat dari presentasi, orang tuanya banyak. Ya kan? Jadi kita panggilnya AI gitu ya. Itu banyak, dan memang di Philadelphia mayoritas adalah pekerja blue collar, atau jadi mereka kerja di pabrik, mereka kerja di deli gitu. Jadi memang cenderung more comfortable inside di dalam komunitas kita itu aja gitu. Jadi yang untuk seperti mempromosikan keluar di dalam komunitas itu mungkin hanya beberapa gelintir orang dan beberapa kelompok. Kalau kita bikin bazar, every time kita bikin bazar Indonesia, orang Indonesia yang datang bisa hampir 1.000, seriously. Every time. If we do it every week, they will come, gitu.
Jadi untuk promosi keluarnya is very limited. Akhirnya tahun lalu dimulai dengan Kampung Indonesia kerjasama dengan Warung Surabaya gitu. Baru mulai keluar. Karena kita cenderung cuman comfortable di dalam komunitas kita sendiri aja. Bagaimana keadaan masyarakat Indonesia setempat terutama di Philadelphia dengan adanya COVID-19? Memang ada sekitar 20 orang yang sudah dites positif saat ini. Dan yang memang ketahuan sudah meninggal karena COVID ini ada 1 orang, walaupun sudah ada 2 orang yang meninggal, tapi tidak bisa dikonfirmasi apakah 2 orang itu memang dites positif. Jadi kita selalu memantau, kita punya grup community leaders, kita selalu memantau tiap hari, tiap minggu, dan yang susahnya adalah orang kita malu untuk mengakui kalau memang mereka sakit. Padahal kita ada dokter-dokter Indonesia, ada orang yang kerja di health center, gitu. Mereka nggak mau ngaku karena the mentality of our people di South Philadelphia adalah lebih sering menyalahkan orang lain, gitu. Dan kemudian terjadi gosip, dan kemudian ditaruh di dalam WhatsApp group, dan kemudian yang viral itu, gitu. So it doesn't mean it's true, tapi it goes really fast. Jadi terkadang mereka kalau sakit, mereka nggak mau ngaku. Jadi kita, solusinya untuk sekarang ini adalah, kalau kamu percaya dengan pastormu, laporkan aja ke pastornya. Nanti pastornya akan men-sharing just the number, dan kita akan, just the number of people, dan kita bisa memberitahukan teman-teman yang udah kontak dengan kamu 2 minggu terakhir, supaya kalau orang itu sakit, self-quarantine, atau ke dokter. Gitu. Bagaimana dengan efek dari kerjaan? Kebanyakan blue collar kan, dan banyak pabrik sekarang tutup. Yes, tapi essential pabrik masih harus buka. Dan staying at home is a privilege. Itu kan hak istimewa. Jadi untuk beberapa teman, mereka nggak bisa, Pak John, untuk nggak kerja. Kalau mereka nggak kerja, they will lose their job. Jadi mereka harus kerja nih, dan terkadang mereka ini adalah orang-orang tua. Jadi apa ininya, challenge-nya? Mereka dijemput dan diantar oleh big van. Kalau big van-nya bisa mengisi 15 orang, harusnya untuk social distancing tidak boleh diisi. Ini, sorry ya, Gaby and Greg, now I'm like talking about our community. Kalau misalnya kita mau ngobrol lebih panjang lagi, Pak John, I'll be happy to share. That's the challenge. Kita udah ada orang Indonesia yang kerja di health center udah menghimbau. Oke, put 6 people. This is part of your responsibility. Agen-agen ini adalah agen-agen orang Indonesia. Jadi mereka yang harus memikirkan keselamatan orang Indonesia, komunitasnya masing-masing. Tapi kemudian ada yang keras kepala. Tapi dihimbau, come on, put less people in your van. Disteril sebelum penumpang naik pagi hari dan sore hari, gitu loh. Karena memang pabrik esensial seperti pabrik-pabrik makanan itu masih esensial, mereka harus packaging, right? Jadi coba tolong dibersihkan karena kamu masih butuh pekerja-pekerja untuk berangkat ke sana, gitu. Oke, baik, terima kasih. How about you, Gaby? In your community, do you have a lot of Indonesians who live there? I wouldn't say a lot, maybe 100 to 200 people. Okay, and how are they doing? If you know them, are they doing fine during this difficult time with COVID-19? Yeah, there's been a lot of difficult times. In terms of how many are affected so far, we know of only 1 in our community that's affected. But during this time, we've had this lot of communication between. It's brought a lot of unity within our community. We've had a lot of proposals for programs that for the older people to get groceries, or like other people bringing food or supplies or whatever they need. So there's been a lot of that going on, but again, it's been hard. A lot of people can't go to work. Everyone's scared of going outside. So we have a lot of prayer groups and a lot of support. Thank you. How about you, Greg? Bagaimana dengan komunitas setempat, dan kira-kira jumlah berapa tuh di orang Indonesia, masyarakat Indonesia di Seattle? Ya, oke, terima kasih. Kebetulan saya juga
menjabat sebagai Ketua Indonesia Diaspora Network untuk Greater Seattle. Jadi menurut data dari KJRI di SF ya, dari Pak Konjen, itu sekitar 5.000 orang. Sekitar 5.000 orang. Itu Seattle dan sekitarnya. Tapi memang sekitar 30% itu, 30 atau 40% students, di mana dia datang dan pergi setelah selesai pulang. Students internasional ya, students dari Indonesia. Gitu. Banyak sekali. Setiap tahun tuh ada 200 sampai 300 students baru yang ke Indonesia. Nah, mengenai pandemi COVID-19, saya terus terang nggak tahu berapa apakah ada teman-teman Indonesia yang terkena ya positif. Yang pasti sih, ya mudah-mudahan nggak ada yang meninggal. Saya nggak pernah dengar gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi ya seperti itu, sekitar 5.000 orang. Nah, ini sekalian menyambung ya, soal mempromosikan budaya Indonesia. Itu di sini student Indonesia asosiasi yang student dari UW, University of Washington, itu universitas besar yang di Seattle, dia punya acara student Indonesianya namanya Keraton setiap tahun. Nah, itu adalah festival terbesar budaya Indonesia di Seattle. Biasanya saya nari juga di situ, nari legong ya. Itu bagus sekali karena free, terus teman-teman Indonesia juga jualan makanan, dan sehingga banyak bule yang nonton kesenian tradisionalnya, musik, terus termasuk makanan, terus termasuk, dan Pak Konjen dari SF juga mensupport sekali acara ini. Jadi kita terus mempromosikan budaya ini. Nah, challenge-nya kadang-kadang nih untuk kita sebagai yang ingin menari itu adalah alatnya. Jadi kayak gamelan itu, walaupun katanya ada, tapi saya nggak pernah bisa dapat akses untuk pinjam. Terus juga kostum tarian, sehingga terbatas yang ada aja gitu. Sehingga dari tahun ke tahun ya yang nari itu aja orangnya. Ada berapa? Itu berapa orang? Yang apa? Yang menari. Ya, betul. Oh, banyak grup sini, kira-kira ya. Bisa ada 200-an lah penari yang bisa nari, betul, menari. Terus angklung juga, ada yang waktu itu sempat punya angklung banyak ya. Jadi teman-teman tuh terus sih, soalnya bagus ya menurut saya nih. Setelah tinggal di Amerika sini ya, saya belajar melihat bahwa budaya Indonesia tuh yang paling kaya. Kita nih orang Indonesia di sini, kita bisa ngomong, misalnya orang what is your your heritage, ya kan? Your heritage. Kalau kita tanya orang Amerika, paling I am Italian, I am Irish. Tapi kalau mereka tanya saya, I am Javanese. Saya nggak perlu ngomong Indonesian, I'm Javanese, ya kan? Manadonese, terus Sumatran. Itu kita lebih dalam gitu ya untuk ini ya. Dan di Indonesia kan kita tahu ada 300-an lebih dialek bahasa, sehingga kita sendiri bisa explore, bisa cari. Nah, menurut saya sih kewajiban kita yang ada di sini nih untuk celebrate itu ya, karena itu heritage kita share ke orang-orang di sini supaya mereka juga ngerti, mereka juga respect, mereka juga tahu bahwa diversity is beautiful, ya kan? Dan kita juga nggak perlu susah-susah, orang diversity Indonesia ada di dalam badan kita ya, di dalam darah kita. Jadi nggak perlu cari source lain-lain gitu. Jadi menurut saya bagus sekali, apalagi ini ya teman-teman, Amerika Bersatu nih, kita udah punya platform nih sejak waktu kita mensupport Bapak Jokowi, terus sekarang misinya kita seperti Mbak Sinta cerita, untuk mempromosikan Indonesia, membesarkan nama Indonesia di Amerika ya, di state masing-masing. Kita udah bagus, dan kita akan terus membuat program-program yang positif, dan tujuannya untuk kembali lagi mempromosikan Indonesia.
sebagai ketua dari Indonesian Diaspora Network di Seattle, boleh saya tanya kegiatan apa yang sudah dikerjakan di sana? Yang pasti itu acara 17-an dari tahun ke tahun, kecuali tahun ini. Jadi, dan biasanya saya ketua panitia terus. Udah berapa? 6 kali, 6 tahun saya ketua panitia terus. Itu juga seperti di teman-teman di state lain, tempat lain itu kan orang Indonesia kadang-kadang berkelompok ya, gereja A, gereja B, terus suku A, suku B. Itu mereka nggak punya wadah untuk satu kumpul di satu event semuanya gitu. Jadi 17-an karena apalagi waktu pemilihan presiden ya, ada yang Jokowi, ada yang Prabowo waktu itu, sehingga mereka nggak mau ngumpul. Tapi dengan 17-an itu mereka bersatu semua teman-teman dari macam-macam. Dan saya sengaja membentuk panitia dari beberapa komunitas. Jadi saya ambil aja yang dari komunitas Muslim, dari Kristen, dari students, terus semua sehingga mau nggak mau mereka harus meeting bareng kan, terus kita berbuat sesuatu itu. Terus kita juga pernah ngadain acara ini kayak Indonesian Night gitu ya, isinya tari-tarian. Kita juga mengundang orang-orang non Indonesia. Memang targetnya itu mengundang bule-bule supaya mereka lihat budaya kita. Jadi ya seperti itu. Kita memang nggak banyak karena juga ya modalnya nggak ada. Jadi harus sesuai dengan budget waktu kalau ngadain acara. Oke, balik lagi, Sinta. Kalau di Philadelphia, apakah ada wadah di mana bisa mengumpulkan semua orang Indonesia di dalam satu event? Di sini juga ada IDN atau Indonesian Diaspora Network. Saya juga salah satu pengurusnya. Tapi juga banyak bekerja sama, jadi berkolaborasi dengan Mudero, grup kita, karena memang kita grup yang tidak bukan suatu grup yang religius gitu. Jadi memang khusus untuk kebudayaan Indonesia. Biasanya kita kerjasama bareng. Diaspora Philadelphia juga seperti Pak Greg adalah salah satu panitia untuk 17 Agustus. Jadi biasanya namanya kalau di sini Pesta Rakyat. Jadi ada bazar dan KJRI New York selalu hadir untuk perpanjangan paspor. Jadi orang datang dari berbagai penjuru Pennsylvania, Delaware, kadang New Jersey ya, yang berada di bawah jurisdiksi New York. Jadi biasanya datang, beli makanan, nonton pertunjukannya, ada tari-tarian, ada karaoke, ada dangdutan, kemudian juga ada yang memperpanjang paspor. Dan itu diadakan sekali setahun? Sekali setahun, yang kita belum tahu apakah tahun ini akan terjadi. Oke, baik. Oke, terakhir, apa yang Bapak sama Ibu akan kerjakan untuk promosi Indonesia di hari kemudian? Mungkin Sinta mulai dulu. Dari segi mana nih Pak? Apakah dari Amerika Bersatu atau gimana? Jadi maksud saya untuk Amerika Bersatu memajukan nama Indonesia ke masyarakat Amerika. Kami sedang istilahnya mengolah beberapa yang mungkin kita nggak bisa cerita dulu ya Pak Greg ya. Ada tujuan-tujuan ke depannya. Jadi dengan apa yang sudah kita lakukan dalam 3 acara virtual ini, ternyata memang sangat membantu teman-teman yang lagi stay at home. Jadi kita lagi mengolah nih acara-acara apa lagi yang bisa kita lakukan bersama-sama mungkin dalam jangka stay at home ini, tapi juga untuk kedepannya yang bisa mungkin kita lakukan, kita akhirnya bisa bertemu langsung dengan teman-teman yang ada di dalam Amerika Bersatu ini dari berbagai state. Gimana Pak Greg, betul Kak? Ntar, sorry, itu mute. Bener banget, itu bener banget. Jadi Pak John, kita sekarang seperti yang saya bilang ya, kita udah punya platform, yaitu AB1, dan kita udah punya Instagram, terus Facebook, terus
dia dibantu dengan kolaborasi teman-teman lain ya, dengan Mbak Sinta dari Modero. Terus, nah yang pasti sih, yang terdekat kan bakal Lebaran ya. Itu kita akan berbuat sesuatu lah di situ. Udah gitu 17-an juga, karena bakal nggak ada yang langsung nggak ada, sehingga kita bakal lakukan virtual. Tapi bentuknya gimana, formatnya gimana, masih lagi digodok nih. Karena nggak mungkin dong kita bisa lomba tarik tambang, makan kerupuk kalau lewat virtual. Tapi dengan adanya Zoom ya, terutama terima kasih buat Mbak Sinta yang nyediain fasilitas Zoom buat kita semua, itu kita lebih kreatif lah nanti akan melakukan acara ini. Dan kita nggak akan tinggal, kita pasti akan terus punya ide, terus berbuat sesuatu yang terbaik untuk promosi Indonesia. Gitu. Okay. Terima Saya kasih. seperti Bapak sama Ibu tahu di Amerika tuh challenge yang pertama adalah nama Indonesia, recognition Indonesia di mana. So bagaimana itu menghadapi itu challenge, dan how as American bersatu bisa memperjuangkan nama bagus Indonesia. Sebab Indonesia mungkin di Amerika dikenal sebagai tempat bencana alam, atau tempat kayak Bali Bomb dan segala macam ya. Tapi yang supaya nama Indonesia lebih baik, okay? Sebab banyak sekali di Indonesia yang sangat bagus ya, termasuk kebudayaan kita. Bagaimana kita bisa mempromosikan nama bagusnya Indonesia? Dan itu mungkin satu challenge yang saya sendiri juga ingin cari tahu atau cari guidance. Oke, saya dulu ya. Saya udah 20 tahun tinggal di sini. Saya datang ke sini bulan Februari tahun 2000. Memang sih waktu awal-awal datang ya, saya ada rasa kayak was-was kalau orang Amerika, orang bule nanya saya bilang saya dari Indonesia, terus dia bilang, lu negara teroris ya, lu tempat kan Islamnya banyak tuh, teroris ya. Kenyataannya enggak loh Pak. Mungkin hanya 0,001% yang nanya mengenai terorisme di Indonesia. Semua bule yang saya ketemu itu selalu, oh ya Indonesia, wow, a beautiful country. Terus banyak yang nggak tahu juga sih Indonesia di mana, banyak yang nggak tahu juga. Terus apalagi Bali, dipikir Bali itu negara lain gitu ya, bukan Indonesia. Jadi kita perlu mengedukasi mereka bahwa Indonesia itu negara yang besar, negara yang diverse, Bhinneka Tunggal Ika, tradisinya banyak dan lain-lain. Dan kita juga nggak bisa pungkiri negara populasi Muslim terbesar di dunia ya. Tapi bukan artinya nggak ada sisi positifnya. Jadi banyak sisi positifnya gitu. Saya juga sekarang mulai sejak tahun lalu ya mau membiasakan saya pakai batik ke kantor hari Jumat. Kebetulan saya punya batik, dikasih batik ya dari mama, dari saudara-saudara kan, dipikir wah ini udah tinggal di Amerika nih pasti nggak punya batik kan, dikasih. Jarang make. Kapan makainya? Ya udah, mendingan hari Jumat di kantor, terus hari Minggu ke gereja. Kan bagus tuh. Diliatin orang, udah ditanyain, ini apa nih, desainnya apa? Ini batik Jawa, Solo, batik macam-macam. Jadi menurut saya, yang bisa kita lakukan adalah dengan show, dengan celebrate, dengan edukasi ke orang sini ya, orang sekitar, bahwa ini loh, ini Indonesia. Dan kita nggak perlu malu gitu ya, ditanya kamu dari mana, dari Indonesia. Gitu. Dan ini mohon maaf aja ya, orang-orang bule juga nggak pinter loh. Mereka tuh pinternya bisa ngomong bahasa Inggris tanpa mikir. Itu pinternya. Tapi kalau disuruh yang lebih detail, pengetahuan, nggak semuanya pinter. Jadi nggak semuanya ya. Ada sih yang pinter, ada. Jadi kita tuh nggak usah minder kalau ngomong sama bule. Emang kita harus mikir kan, translate. Tapi
kita sama derajatnya sama mereka gitu ya. Bahkan kadang-kadang lebih tinggi. Jadi untuk pengetahuan. Ya udah, kembali lagi, Okay, budaya Indonesia is the best lah. of course. Yeah. How about you, Iya kan? Sita? Sita, how about you? Ya, saya setuju dengan Pak Greg ya. Mungkin kita kadang-kadang khawatir kita selalu dianggap enteng gitu sama orang lain kalau kita dari Indonesia. Tapi kalau dari Amerika Bersatu sendiri, walaupun sebelum stay at home ini yang dilakukan oleh Amerika Bersatu itu seperti beramal, gitu kan. Jadi mungkin dimulai dari memang kita mengirimkan seperti bantuan ke Indonesia. Tapi juga di dalam Amerika Bersatu, kalau mungkin ada teman yang tertimpa duka, ada yang meninggal di keluarganya, itu kita akan membantu. Jadi keluarganya yang terkadang mungkin mereka menikah dengan orang yang bukan Indonesia, mereka tahu, aduh kok teman-teman kamu yang orang Indonesia baik banget ya, selalu membantu gitu kan. Itu kalau dari Amerika Bersatu. Kalau dilihat dari segi komunitas di Philadelphia, makanya we want to put ourselves on the map gitu loh. Kita ini orang Indonesia bukan cuma numpang di Philadelphia, tapi our kids, second, third, fourth generation itu, mereka adalah orang Philadelphia gitu. Jadi apa kontribusi kita? Itu yang kita lakukan 2 tahun yang lalu. Apa kontribusi kita untuk kota Philadelphia supaya kita nggak dibenci sama orang Philadelphia? Kamu nih imigran gitu kan? Jadi seperti sekarang dengan kejadian COVID ini, dengan kejadian racial bias, pemerintah Philadelphia tuh akan mendukung kita karena kita selalu mempromosikan kebudayaan Indonesia dengan menjual makanan, ya kan? Terus juga dengan membersihkan kota. Jadi sebagai orang Indonesia sambil mempromosikan budaya, kita juga saling membantu karena kan kita kenal dengan apa yang namanya gotong royong. Itu yang selalu kita cerita nih ke orang bule. Kita ini gotong royong karena nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi kita rame-rame. Jadi dengan spreading awareness, memang harus dimulai dengan itu karena memang nggak semua orang tahu Indonesia itu di mana. Ya kan, kita lah yang harus mendidik orang-orang yang nggak tahu. Kita lah yang harus bilang kita ini orang baik. Kita ini orang yang selalu ingin positif. So this is what we can do, gitu. Jadi the challenge is always gonna be there, tapi kita selalu fokus untuk yang positif aja and paying it forward, gitu. Okay, lastly, Gabby. So, have you ever encountered people who does not know Indonesia, and how did you approach that? Oh yeah, all the time. Being a student, everyone, thinks, oh, I'm Chinese or whatever Asian, but never Southeast Asian and never Indonesian. So like when they ask me where I'm from, I proudly share them my identity. And like being a student and being with so many younger people and constantly being around the same people, when I proudly share my identity with them, I think it also entices a sort of interest in them. Like, oh, she's Indonesian, she's so proud of it, what makes it so special? So I think in that case, they become very much more curious than they were before, and it opens up their eyes to something completely new, and they're like, oh, thank you for sharing yourself. They see the world very differently, and they see our country very differently as well from what they see in the media and stuff. So I think wearing identity proudly and publicly is also very important, especially for someone so young. Excellent. So, terima kasih. Oh, ada anjing juga di belakang. Terima kasih untuk beri waktu dan kasih informasi banyak sekali. Dan sampai kita berjumpa lagi.